Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Para anak-anakku sekalian, para santriawan dan santriawati Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ulum, mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dikabulkan segala hajat, dan di akhir hayat semoga diberikan Allah mendapat husnul khatimah. Amin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kita, serta memberikan kesehatan, keafiatan dan keselamatan sehingga kita bisa datang dan berhadir pada saat ini dalam mengikuti pembacaan kitab Al-Hadis bagi anak-anak santriawan dan santriawati Madrasah Aliyah Darul Ulum. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, begitu juga para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semuanya, juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, mari kita memasuki pelajaran berikutnya, yaitu fi fadilati la ilaha illallah, pada menyatakan keutamaan zikir la ilaha illallah. Qala al-Fakihani anna mulazamata zikriha inda duhulil manzili yanfil faqra. Telah berkata Al-Imam Al-Fakihani, sesungguhnya melazimi zikir itu, sesungguhnya melazimi zikir la ilaha illallah itu ketika masuk rumah niscaya akan dihilangkan kepakiran daripadanya. Jadi salah satu fadilah zikir la ilaha illallah, kalau kita baca ketika kita masuk rumah, insya Allah dihilangkan oleh Allah di rumah tangga kita kepakiran.
Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi zambin minal kabairi. Dan sungguh telah datang suatu hadis, sesungguhnya orang yang mengucapkan akan la ilaha illallah dan ia memanjangkannya. Jadi membaca zikir la ilaha illallah dan dipanjangkannya. La ilaha illallah, niscaya digugurkan kepadanya akan 4.000 daripada dosa-dosa besar. Jadi seandainya orang yang mau ucap zikir la ilaha illallah dengan dipanjangkannya sampai 10 harakat, maka orang yang menyebut zikir la ilaha illallah dengan mat tadi akan digugurkan daripadanya 4.000 daripada dosa-dosa besar. Bayangkan, itu andai kata orang punya dosa besar sebanyak itu. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabairi, maka jika tidak ada baginya sesuatu daripada dosa-dosa besar, andaikan dia tidak mempunyai dosa-dosa besar, lalu gimana? Qala yughfaru li ahlihi, Rasulullah menjawab, akan diampunkan bagi keluarganya. Misalnya ibu bapaknya, orang tuanya, anak-anaknya, istri-istrinya. Wali jiranihi, dan bagi jiran tetangganya. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang membaca zikir la ilaha illallah, dipanjangkannya, dimatkannya sampai 10 harakat, sampai 10 alif, 10 alif, 3 alif la ilaha illallah, 4 alif illallahnya, 3 alif la-nya, akhirnya 7 alif, maka 10 alif. Maka orang yang membaca itu zikir dengan makna tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah, maka orang yang membaca itu zikir menurut Rasulullah diampuni 4.000 dosa-dosa besarnya, sekiranya dia punya dosa besar sebanyak itu. Tapi kalau dia tidak punya dosa besar sebanyak itu, maka akan diampuni juga dosa-dosa keluarganya. Misalnya ada dosa orang tuanya, maka akan diampuni lagi terhadap jiran dan tetangganya.
Inilah diantara kelebihan berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dan sering berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa'a yaumul qiyamati wa wajhuhu kal badri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan setiap hari akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, niscaya ia datang pada hari kiamat nanti dan mukanya bagaikan bulan purnama. Jadi orang-orang yang melazimkan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya 100 kali, menurut Rasulullah SAW, dia datang nanti di hari kiamat dengan muka yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Jadi kalau mukanya hendak tarang kena di hari kiamat, berseri-seri, bersinar-sinar, wajahnya sangat bagus sekali bagaikan rembulan, maka salah satu di antara amalannya ketika ia masih hidup ini, perbanyaklah dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai setiap harinya 100 kali. Insyaallah nanti di hari kiamat mukanya bagaikan bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama yaitu zikir la ilaha illallah. Karena zikir itu kan banyak ya. Ada subhanallah, ada masya Allah, ada insya Allah, ada la haula wa la quwata illa billah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah. Setiap yang di dalamnya mengingat dan menyebut Allah, maka itu termasuk zikir. Banyak sekali zikir. Namun dari sekian banyak zikir, zikir itu yang paling afdal, yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Itu paling utama. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal, seutama-utama zikir yang aku ucapkan, jar Nabi, dan yang diucapkan oleh para nabi dan rasul terdahulu, yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini zikir yang paling utama, zikir yang paling afdal, yang diucapkan Rasulullah dan yang diucapkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Jadi kalau kita hendak mencari zikir paling utama,
itulah zikir la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih daripada itu lagi. Oleh karena itu tinggal lagi mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah serta inayah Allah kita bisa mengamalkan zikir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan seabdal-abdal doa yaitu alhamdulillah. Jadi doa yang paling abdal permohonan kita kepada Allah yaitu dengan mengawali membaca alhamdulillah. Jadi doa paling abdal yaitu alhamdulillah. Adapun doa yang pernah disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam yaitu termasuk himpunan doa ialah mengawali doa dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah 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 alhamdulillahilladzi apa itulah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Itu seutama-utama pujian kepada Allah. Jadi pujian-pujian yang paling utama kepada Allah, yang paling utama adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Nah, jadi pujian-pujian yang paling utama yang diucapkan seorang hamba kepada Allah yaitu pujian yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illallah itu adalah kalamku, kata Allah. Jadi la ilaha illallah itu asalnya mula-mulanya itu dari Allah, kalam Allah, kalamku, kata Allah. Dan akulah dia, kata Allah, dan akulah dia Allah itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam bentengku. Jadi orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah, orang itu dimasukkan Allah ke dalam bentengnya Allah. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah,
niscaya ia aman dari azabku, niscaya ia aman dari siksaku. Jadi kalau kita ingin supaya terhindar daripada azab Allah, terhindar dari siksa Allah, hendaklah kita masuk ke dalam bentengnya Allah. Dengan cara apa kita masuk ke dalam bentengnya Allah? Yaitu dengan menyebut La ilaha illallah. Jadi orang yang masuk ke dalam benteng Allah dengan menyebut La ilaha illallah, orang itu akan mendapat keamanan dari siksa Allah, mendapat keamanan dari azab-azabnya Allah. Jadi ini Allah sendiri mengajarkan kepada kita, kalau ingin selamat dari azab Allah, masuklah dalam benteng-bentengnya Allah. Benteng Allah yaitu membaca zikir La ilaha illallah. Benteng itu ibaratnya pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat kuat. Zaman dahulu itu kan ada istilah benteng zaman Belanda. Di Sulawesi itu kan ada benteng pertahanan Belanda. Dibuatnya benteng itu tebalnya puluhan meter, di atas, di bawah, sehingga andai kata orang yang masuk ke dalam bentengnya dibombardir sekalipun, kemungkinan tidak akan tembus. Ini kan cuma bentengnya manusia, buatan manusia. Apalagi kalau kita masuk benteng buatan Allah, seluruh apapun kada akan bisa lagi menembus bentengnya Allah. Ternyata benteng Allah itu yaitu kalimat tauhid La ilaha illallah. Ada cerita di antara salah seorang pejuang zaman dulu, ketika beliau bertempur melawan Belanda, bahkan melawan Jepang, beliau berhadapan menyikat dengan senjata apa adanya, dan Belanda, Jepang sebenarnya menghantam mereka dengan bermacam-macam peluru. Ternyata beliau aman-aman saja dan selamat dari segala macam tembakan mereka. Ternyata begitu ditanya oleh orang lain, oleh kawan-kawannya, apa keistimewaan yang kamu selamat daripada mereka? Ujar Sidin, aku kada lain ketika aku berperang, aku selalu menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Melawan mereka, berhadapan dengan Jepang, dengan Belanda waktu itu, ditembak mereka, ternyata Sidin aman saja. Nah, inilah kebenaran bukti janji-janjinya Allah. Siapa yang masuk bentengnya Allah, maka akan aman dari siksa dan azabnya Allah. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, Addu zakata abdanikum biqawli La ilaha illallah. Tunaikan olehmu akan zakat badan-badanmu. Tunaikan olehmu akan zakat badan-badanmu. Kita kan yang biasa mendengar zakat ini zakat harta, ya kan? Tunaikan zakat harta, uang yang banyak misalnya, ternak misalnya, ya kan? Punya penghasilan yang banyak, duitnya lalu dizakati. Misalnya petani, zakatnya zakat padi misalnya.
Ada para pekebun misalnya kurma, anggur dan sebagainya, zakatnya itu. Kemudian lagi pedagang, mereka berzakat, dianjurkan oleh Allah zakat uangnya, zakat hartanya. Tapi tidak cuma itu, Rasulullah juga menyatakan, tunaikan olehmu zakat badan-badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau zakat fitrah itu zakat lahiriah, tapi kalau la ilaha illallah pembersih, zakat batiniah, zakat jiwa. Jadi kalau jiwa kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak keburukan, maka dengan banyaknya kita berzikir membersihkannya, yaitu dengan zakat badan, yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi dengan banyaknya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jangankan dosa-dosa kecil, sebagaimana tadi juga disebutkan, dosa besar sekalipun akan digugurkan oleh Allah ketika kita menyebut zikir la ilaha illallah. Bahkan dihabarkan Nabi, dosa besar ketika zikirnya zikir la ilaha illallah dan dipanjangkannya, ternyata bisa digugurkan oleh Allah sampai 4.000 dosa besar. Kalau dosa besar saja sudah bisa begitu, apalagi dosa kecil. Dosa yang berat saja bisa begitu, apalagi dosa-dosa yang ringan. Sudah barang tentu ketika kita menyebutnya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhidmatan, dan dengan penuh keyakinan, dengan jiwa yang bersih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa, ya Rasulullah dalam hadis, yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, bersih hatinya, jiwanya daripada riya, daripada kesombongan dan sebagainya, mukhlisan, lagi ikhlas, mukhlisan, lagi ikhlas semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, maka orang yang membaca zikir la ilaha illallah dengan hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dakhalal jannah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ini zikir la ilaha illallah salah satu amalan, salah satu bacaan, salah satu zikir yang insya Allah akan membuat pelakunya dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka banyak berzikir pagi dan sore, siang dan malam, baik ketika kita berduduk, berdiri, berbaring, bahkan ketika kita akan tidur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang adalah di akhir-akhir kalamnya,
di akhir-akhir ucapannya ketika mendekati sakratul maut. Di akhir ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah, atau orang lain mengajarkan kepadanya, mentalkinkan zikir itu kepadanya, la ilaha illallah, kemudian dia mengikutinya, la ilaha illallah, kemudian dia tidak ngomong apapun lagi, dia mengakhiri ucapannya dengan zikir tersebut, maka orang tersebut akan masuk surga. Ini hadis Rasulullah menyatakan. Dari karena itu, jaminan orang akan masuk surga di akhir hayat hendaklah membaca zikir la ilaha illallah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita, ucapan kita yang terakhir yaitu dengan ucapan zikir la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang akhir ucapannya jar Nabi la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, karena itu kalau misalnya kita mengunjungi orang sakit, apalagi mendekati sakaratul maut, usahakan ajarkan, talkinkan zikir la ilaha illallah kepadanya. Kalau dia sudah menyebut zikir la ilaha illallah dan itu sebagai ucapan terakhirnya, jangan lagi ditanya dengan segala macam yang lain, supaya dia mengakhiri ucapannya hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Maka Nabi menyatakan orang yang di akhir hayatnya mengucap zikir la ilaha illallah akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita di akhir hayat dapat mengucap zikir la ilaha illallah. Semoga apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga, akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau ada salah, hilaf, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.